Perkenalkan, nama saya Andrita Chandra, kelas A1, Fakultas Keperawatan, semester 1. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan judul materi Sistem Saraf dengan dosen Nurse Tirsa Mungi, Eskep MKes. Pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon yang memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur, misalnya kontraksi alat tubuh bagian dalam yang berlangsung begitu cepat, dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk menemukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Fungsi sistem saraf. Sistem dan jaringan saraf yang kompleks ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ada sistem saraf pusat berperan dalam mengendalikan seluruh peraturan dan pengolahan rangsangan. Contohnya, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pikiran, suhu tubuh, hingga pelepasan berbagai hormon. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kedua organ ini memiliki peran berbeda dalam sistem saraf. Otak sebagai pengendali utama tubuh, termasuk proses yang disadari atau tidak, dan penyimpan segala informasi. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf yang selnya padat, ketat, dan saling terikat. Sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua informasi dari semua tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk sistem saraf pusat meliputi saraf otak. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi yang kompleks seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Sel saraf neuron. Neuron merupakan sel yang sangat kompleks. Semua sel saraf mempunyai badan sel yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama dendrit, yang kedua badan sel, dan yang ketiga akson. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut sampai ke tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf yang membentuk sistem saraf dinamakan sebagai akson. Tidak semua kerja sistem saraf terjadi secara sadar, seperti saraf-saraf yang mengontrol detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Sistem saraf terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Yang terakhir, sistem saraf somatik. Fungsi saraf ini adalah mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ privat, seperti kulit, dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Misalnya saat menyentuh termos panas. Saraf sensorik membawa informasi
bahwa ini adalah sensasi panas ke otak. Setelah itu, saraf motorik memberitahu otak untuk segera menghindar dari termos panas tersebut. Demikian presentasi saya mengenai sistem saraf. Saya sadar bahwa pembahasan saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Pertanian, Fisip, Hukum, Sastra, dan Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Monginsidi 6, nomor 129, lingkungan 2, Bahu Manado. Atau bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah ini. Sekian informasi dari saya, kiranya informasi ini dapat berguna bagi kita semua.